Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ingin berdiskusi mengenai cara berpikir kreatif. Nama saya Muhammad Iqbal dari Broadcasting 2020. Dan nama saya Yoga Setiawan dari Broadcasting 2020. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Saputra, saya dari Broadcasting 2020. Dan kali ini materinya adalah satu, pendapat kita tentang berpikir kreatif itu apa. Dan yang kedua, hambatan apa saja yang sering terjadi ketika berpikir kritis. Silakan langsung dibuka aja, Mas Yoga. Oke, baik Mas Iqbal. Menurut pendapat saya, berpikir kreatif itu suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menciptakan ide atau gagasan baru sehingga membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Terkadang berpikir kreatif terletak pada inovasi yang membantu diri sendiri untuk mengerjakan hal-hal lama dengan cara yang baru. Oke. Itu menurut saya. Terus menurut Anda gimana sih cara meningkatkan berpikir kritis itu gimana caranya? Hmm, Kreatif kali ya, bukan kritis kali ya. Kreatif, sorry, kreatif. Eh, Menurut saya cara kita bisa meningkatkan kemampuan berpikir kreatif yaitu dengan bertukar pikiran dengan orang lain. Saat kita bertukar pikiran dengan orang lain, maka kita akan melihat sisi perspektif dari orang lain yang berbeda dengan kita. Hal tersebut membantu kita melihat suatu hal dengan cara yang berbeda dan pastinya hal tersebut akan membantu kita untuk berpikir kreatif. Contohnya, ya sekarang ini kita sedang melakukan diskusi lalu bertukar pikiran tentang materi yang diberikan oleh dosen dengan pendapat kita masing-masing. Ya, izin menambahkan, mungkin dari saya menambahkan sedikit saja. Berpikir kreatif adalah sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk berpikir konsisten dalam menghasilkan segala sesuatu yang kreatif dan original, atau bisa disebut original dari dalam pikiran kita sendiri. Dan biasanya digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah dan juga mencegah agar masalah yang tidak sama bisa terulang lagi di masa depan. Lalu saya juga menambahkan dan saya setuju dengan pendapat Mas Yoga bahwa berpikir kreatif bisa dikembangkan dengan cara berdiskusi. Karena dengan berdiskusi kita bisa membuka ide-ide yang baru dan kita bisa mendengarkan hal-hal dari orang lain. Dan mungkin Mas Chandra ingin menambahkan. Sedikit tambahan dari saya tentang berpikir kreatif itu menurut pribadi dari diri saya yaitu sebuah pemikiran yang dikembangkan yang mampu menciptakan sebuah gagasan atau ide-ide terbaru yang seketika muncul di dalam pemikiran kita. Hal yang dapat meningkatkan berpikir kritis yaitu saya setuju dengan teman-teman saya yaitu dengan cara kita berdiskusi, saling bertukar pikiran. Nah, di situ kita mampu menciptakan sebuah ide-ide baru, apa yang sebelumnya kita tidak pikirkan lama-lama akan menjadi sebuah pemikiran di kita. Oh, ini gini ya, dan itu juga mampu menambah wawasan kita juga. Itu aja sih. Terima kasih. Dan yang kedua, materi kita adalah hambatan apa yang sering terjadi ketika kita berpikir kreatif. Bisa langsung dibuka aja. Dari siapa nih? Dari Mas Yoga, boleh. Oh, dari saya lagi. Oke. Menurut saya hambatan yang sering terjadi ketika berpikir kritis yaitu kurangnya kemampuan dalam membaca. Karena ketika ingin mengetahui sebuah informasi dan pengetahuan yang harus dilakukan yaitu melalui dengan membaca. Semakin rendahnya kemampuan dalam membaca, semakin kurangnya pengetahuan dan informasi semakin rendah daya kritis orang tersebut. Jadi kurangnya kemampuan membaca akan semakin menumpulnya daya kritis seseorang. Ya, mungkin Chandra Saputra bisa ditambahkan atau ingin menyanggah? Mungkin pendapat saya sedikit ini ya, hal yang sering menghambat pola pikir kreatif kita yaitu kurangnya kita dalam berdiskusi atau bertanya kita dengan kelompok-kelompok. Misalnya seperti kita ini
Jadi mungkin berpikir kreatif itu sangat sulit bagi orang yang cenderung introvert, yang mengurung dirinya sendiri, suka mikir sendiri dan jarang kumpul dengan teman-temannya. Itu menjadi suatu hambatan yang sulit sih menurut saya untuk berpikir kreatif, karena di situ orang yang cenderung introvert mereka sulit untuk berdiskusi dan juga kurang untuk bertukar pikiran dengan teman-teman yang lainnya. Itu aja sih. Ya, di sini saya juga ingin menambahkan sedikit, dan saya setuju dengan teman-teman saya, pendapat Mas Yoga dan Chandra Saputra. Di sini saya ingin menambahkan hambatan yang sering terjadi ketika berpikir kritis atau kreatif adalah wawasan kita yang kurang luas, yang membuat ide-ide lainnya tidak terbuka. Hal ini bisa diatasi dengan sering-sering membaca buku seperti yang dibilang Mas Yoga, dan berita atau lain-lain. Dan mungkin dari saya itu aja. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Sejauh ini sudah cukup sih, Mas. Jadi kesimpulan diskusi kita malam ini bisa dibacakan Mas Yoga, apa pendapat yang tadi aja bisa diulang, nggak apa-apa. Yang mana tuh? Yang berpikir kreatif itu apa? Yang jadi kesimpulannya kemampuannya. Ya, yang dari berpikir kreatif itu apa sih? Oke. Yang tadi suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menciptakan ide atau gagasan baru sehingga membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Ya, dan kesimpulan selanjutnya saya ingin menambahkan sedikit. Ketika kita susah berpikir kreatif, mungkin kita kurang-kurang membaca buku, tahu membaca berita-berita, dan kita kurang up to date. Dan mungkin dari saya itu aja, mungkin cukup. Yang lainnya cukup, ada yang ingin ditambahkan? Mungkin Mas saya Chandra gimana? sedikit ya. Ini sekedar pesan-pesan aja sih buat teman-teman yang kurang berpikir kreatif. Pesan dari saya, sering-sering berdiskusi, sering-sering baca buku, mencari informasi. Itu juga bisa menambah wawasan dari diri kita sendiri. Dan juga itu aja sih menurut saya, sering-sering berdiskusi lah pokoknya, intinya untuk menumbuhkan rasa pola pikir kreatif kita. Itu aja sih. Terima kasih Mas Chandra. Mungkin Mas Yoga ada yang ditambahkan lagi? Sejauh ini sudah cukup sih, Mas. Oke, jika sudah cukup, diskusi malam ini kita tutup. Terima kasih teman-teman sudah mau berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.